Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rina Nuryanti dengan NIM 23060101. Saya dari D1 PGSD. Nah, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis produk yang saya buat. Nah, di sini itu saya buat itu agar belajar itu lebih seru, yang dimana temanya itu mengenai tentang interaktif dan nyata dalam satu smartbox digital. Nah, saya itu membuat produk yang disebut namanya adalah produk smartbox atau dimana kartu pintar. Nah, jadi di sini itu produk yang saya buat itu merupakan media pembelajaran digital interaktif berbasis Canva yang dikemas dalam bentuk smartbox atau kotak pintar yang berbasis 3 dimensi. Nah, berbeda dengan media presentasi biasa. Penggunaan yang saya buat ini dapat memutar objek, membuka sisi tertentu, memilih menu, dan berinteraksi langsung dengan berbagai fitur pembelajaran yang ada di dalamnya. Jadi smartbox yang saya buat itu adalah dia bisa menggunakan menjadi 3 dimensi sehingga terlihat seperti nyata. Nah, di dalam smartbox itu terisikan atau ada yaitu menu-menu tentang materi pembelajaran, LKPD, video pembelajaran, kartu soal, kuisis interaktif, evaluasi, permainan edukatif, profil pembelajaran, petunjuk penggunaan, dan refleksi belajar juga. Di akhir itu ada penilaian. Nah, selain itu juga saya menyertakan beberapa sila-sila Pancasila yang ada di dalamnya. Nah, sehingga satu media dapat menggantikan banyak media pembelajaran yang biasanya digunakan secara terpisah. Nah, penasaran kan bagaimana? Yuk kita intip bagaimana cara penggunaannya. Nah, jadi teman-teman di sini saya sudah buat linknya. Yang pertama, langkahnya itu yaitu kita bisa masuk ke dalam link ini. Pertama, kita klik link tersebut. Nah, setelah masuk nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah tampilan awal di mana media yang saya buat itu seperti ini, yaitu smartbox Pancasila 3 dimensi. Nah, kita bisa mulai belajar dari sini. Kita klik mulai belajar. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada geser, putar, dan klik buka. Nah, ini juga teman-teman bisa diklik, bisa digeser-geser ya, seperti ini. Ada sila kelima, ada juga sila-sila yang lainnya. Nah, kalau untuk lebih lanjutnya kita bisa langsung lanjut ke mode standar. Nah, di sini ada kotak pintar yang dimana di sini ada beberapa logo, yaitu dimana di sini ada logo bintang yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah kartu sila pertama. Nah, di sini itu kita bisa klik. Nah, tuh, ini adalah kartu sila Pancasila yang kedua. Kita bisa klik lagi, yaitu ini di sini ada kartu Pancasila ketiga. Ini ada keempat, yaitu banteng, dan ada yang kelima yaitu padi dan kapas. Nah, untuk selanjutnya kita bisa ke menu yang lain, yaitu dilanjut. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, yaitu artinya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, selain itu di sini juga saya banyak sekali fitur-fitur yang ada yang tentang artinya, ada bunyi sila, ada lambang sila, dan ada contoh perilaku. Nah, di sini juga kita bisa klik ini. Ada target aktivitas dan ada tarik kuis. Kita klik aja, klik. Nah, ketika diklik, nanti itu mereka itu bisa masuk ke dalam sistem yang lain. Nah, seperti itu ya. Ini juga sama. Kita lihat, lanjut. Nah, di sini ada juga kartu pintar. Nah, di sini itu ada cara penggunaannya, yaitu klik kartu untuk membalikannya. Pelajari lambang setiap sila. Kita klik misalnya sila kedua.
Nah, di sini ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini adalah contohnya, ada menolong sesama. Jadi, ini adalah beberapa kartu pintar nih. Jadi, nanti ini bisa dijadikan kuis juga. Selanjutnya di sini ada kartu masalah. Nah, kartu masalah itu ada petunjuknya di situasi kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita ada nih kuis nih, kayak temanmu sedih, apa yang harus kamu lakukan? Nah, nanti kita bisa klik dan pertanyaan itu bisa kita lemparkan kepada anak. Lalu setelah anak menjawab, baru kita cek apakah jawabannya betul apa tidak. Kita klik di sini. Nah, di sini ada menolong dan menghiburnya, yaitu sila kedua ya. Nah, kita lanjut. Selanjutnya di sini juga ada LKPD, di mana di sini ada cocokkanlah lambang dengan sila, lambang sila ke-1, ke-2. Nah, di sini juga ada isi nama sila. Sila ke-1 bagaimana bunyinya, sila ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5. Terus di sini juga ada tuliskan perilaku baik. Nah, di sini contoh perilaku yang sesuai Pancasila di sekolah, contohnya apa? Nah, selanjutnya di sini ada lembar refleksi. Nah, lembar refleksi itu di mana ada beberapa pembelajaran yang telah kita sampaikan di awal tadi sampai ke akhir. Nanti ini menjadi lembar refleksi. Selanjutnya ada penilaian guru juga. Nah, di sini lengkap bukan? Sudah ada juga QR penilaian. Nah, di sini itu nanti kalau kita klik akan ada QR atau scan barcode untuk penilaian digitalnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada cara menggunakannya. Nah, ini adalah cara penggunaannya ya, agar nanti ketika kalian menggunakan ini tidak bingung. Nah, selanjutnya ada juga di sini tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya itu apa sih yang kita lakukan itu ya, Nis? Tujuan pembelajaran yang telah kita buat ini adalah untuk ini. Nah, di sini juga ada kuis mini, yaitu di mana kita itu evaluasi hasil belajar kita. Selanjutnya itu di sini adalah ada akses digital. Akses digital itu yang dimana kita itu bisa men-scan setiap videonya, yaitu di sini bisa disertakan adalah video pembelajaran, kuis interaktif, dan game edukasi ataupun prompt penilaian. Nah, itulah teman-teman ya. Kita di sini juga bisa klik menu ya. Nah, di sini juga bisa. Nah, seperti itu teman-teman. Produk yang saya buat yaitu Smartbook Pancasila 3 dimensi berbasis Canva. Nah, teman-teman, gimana? Sudah lihat kan produk yang saya buat? Dan sudah beberapa saya contohkan bagaimana cara penggunaannya. Nah, sekarang akan saya jelaskan bagaimana kebaruan, bagaimana novelty, manfaat, ataupun solusi kekurangan, kelebihan, dan bagaimana sih cara pemasarannya. Nah, dengarkan baik-baik ya, disimak videonya. Ini adalah bagian yang sangat penting. Kenapa penting? Karena pada bagian ini adalah menjadi daya pembeda antara produk yang saya buat dengan produk orang lain, yang bisa disebut dengan novelty yang paling utama. Nah, teman-teman, produk yang saya bikin yaitu namanya adalah Smartbook atau kartu pintar atau box pintar yang berbasis 3 dimensi, merupakan media pembelajaran digital berbasis Canva yang mengintegrasikan navigasi 3 dimensi, eksplorasi, dan materi juga LKPD. Selain itu, evaluasi, kartu soal, video, dan kuis interaktif ada dalam satu ekosistem pembelajaran digital yang mudah diakses tanpa memerlukan kemampuan pemrograman. Jadi pada satu Smartbook itu mencakup semuanya.
Nah, unsur kebaruannya itu yaitu mengubah presentasi Canva menjadi pengalaman belajar berbasis eksplorasi 3 dimensi, menggabungkan seluruh komponen pembelajaran dalam satu media. Nah, jadi ini tuh mengusung konsep learning by eksplorasi. Nah, di mana siswa dapat belajar melalui interaksi, bukan hanya melihat slide, memanfaatkan platform sehingga Canva Canva itu bisa digunakan semaksimal mungkin, sehingga guru dapat memperbaharui isinya secara mandiri tanpa biaya lisensi perangkat lunak yang khusus. Nah, selain itu di sini juga ada pemanfaatan. Pemanfaatannya itu bisa bagi guru, siswa, sekolah, dan orang tua. Nah, kalau di guru itu yaitu pemanfaatan sebagai media mengajar, evaluasi, dan asesmen. Kalau untuk siswa sendiri itu yaitu untuk belajar mandiri, kelompok, serta latihan soal di sekolah. Nah, sedangkan untuk sekolah ini itu untuk mendukung pembelajaran digital dan kurikulum merdeka. Sedangkan untuk orang tua ini sebagai pendamping belajar di rumah. Nah, bagaimana, menarik bukan? Nah, keunggulannya itu adalah keunggulan interaktif di mana siswa belajar melalui eksplorasi smartbox 3 dimensi. Jadi all in one. Jadi hanya satu media tetapi semuanya ada di situ ya, mencakup semuanya. Selain itu yang menarik itu adalah visual 3 dimensi, yaitu meningkatkan motivasi belajar. Terus fleksibel juga, yaitu dapat diakses melalui HP, laptop, LCD, dan smart TV. Jadi gak mesti harus di mana-mana. Kalau kita lagi di jalan bisa buka pakai HP. Nah, selain itu juga ini adalah hemat, mengurangi kertas dan biaya. Jadi ini itu hanya perlu kuota saja. Nah, terus mudah diperbarui juga, cukup mengedit isi di Canva tanpa coding kekurangan apapun. Nah, jadi jika kalian mau mengubah, tinggal diedit aja. Selain itu ada juga kekurangan, yaitu ada beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan lagi, yaitu yang pertama ada koneksi internet dan perangkat digital yang memadai agar dapat berjalan dengan optimal. Nah, selain itu belum bisa semua guru terbiasa menggunakan Canva ya, apalagi dengan guru-guru yang mungkin yang sudah tua, sehingga diperlakukan panduan atau video tutorial penggunaan. Nah, animasi yang cukup banyak juga berpotensi memperlambat proses loading pada perangkat tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut dapat disediakan versi yang lebih ringan atau offline, jadi tidak menggunakan kuota ya. Nah, selain itu mengoptimalkan ukuran file serta mengintegrasikan media dengan Google Forms atau Learning Management System atau LMS agar hasil evaluasi itu dapat tersimpan secara otomatis. Nah, bagaimana? Sangat menarik bukan? Nah, selain itu di sini juga saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, yaitu yang pertama itu ada strike, yaitu yang dimana pada strike ini interaktifnya itu adalah visual 3 dimensi, multifungsi dalam satu media dan mudah digunakan. Selain itu ada juga weakness, yaitu dimana perangkat yang saya buat ini adalah bergantung pada internet, yaitu memerlukan perangkat digital dan beberapa terbatas pada fitur Canva. Mungkin nanti kedepannya akan saya perbarui lagi. Selain itu ada juga opportunity, yaitu dimana mendukung kurikulum merdeka. Nah, aplikasi ini berguna untuk sekolah yang dimana sangat mendukung kurikulum merdeka ya, sejalan dengan digitalisasi pendidikan. Dan selain itu juga berpotensi dipasarkan sebagai produk digital. Nah, jadi Smartbox yang saya buat ini sudah sangat mendukung ya. Selain itu ada juga Treat yang dimana banyak media pembelajaran gratis, perkembangan teknologi dan AI yang secepatnya gitu kan. Jadi ada beberapa fitur-fitur yang banyak ya, tetapi dapat kita komunikasikan lagi. Selain itu ada juga saya mempunyai target pemasaran. Nah, aplikasi yang saya buat atau produk yang saya buat ini adalah targetnya itu adalah untuk guru, mahasiswa, sekolah, bimbel, dan komunitas guru, yang dimana itu akan sangat mempermudah dalam pembelajaran. Nah, Smartbox 3 dimensi ini media pembelajaran digital interaktif yang memudahkan guru untuk menikmati keterlibatan siswa. Jadi
kalau misalnya guru menggunakan ini, yang aktif itu bukan hanya guru, tetapi siswa juga ikut terlibat. Nah, selain itu, yang akan saya lakukan untuk mempromosikan media saya itu, saya bisa melalui platform sebagai medianya, yaitu sebagai Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, Marketplace, digital, dan webinar. Nah, selain itu, saya juga membuat produk ini adalah sebagai model bisnis, yang dimana kita bisa membuat paket per mata pelajaran, per kelas, lisensi sekolah, atau berlangganan. Nah, bagaimana sih agar semuanya itu tertarik kepada produk yang saya buat? Yaitu kita bisa dengan melakukan demo gratis. Nah, selain itu juga kita bisa membuat video penggunaan, testimoni pengguna, dan pelatihan singkat. Nah, yang pertama itu kita bisa seperti business value, yang itu menghemat waktu guru, yang itu meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam belajar. Selain itu juga mengintegrasikan seluruh aktivitas pembelajaran dalam satu media. Nah, aplikasi itu atau produk yang saya buat itu adalah mudah diperbaharui sesuai dengan kebutuhan. Jadi dapat digunakan berulang-ulang tanpa biaya cetak. Nah, bagaimana? Sangat menarik? Oke, selanjutnya itu yaitu produk yang saya buat ini adalah praktis, efisien, dan mudah diperbarui ya. Jadi siswa itu belajar lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan. Selain itu, produk yang saya buat itu sangat mendukung transformasi digital dan pembelajaran abad ke-21. Jadi sudah sangat mengikuti zaman ya teman-teman. Tetapi mungkin memang sangat banyak kekurangan juga, yaitu karena pembelajaran atau produk yang saya buat ini harus melalui internet, tetapi kita juga bisa mengakali dengan kita buat sebagai offline, jadi bisa digunakan tanpa kuota ataupun data internet. Novelty yang paling utama dalam produk yang saya buat itu yaitu mengubah presentasi Canva menjadi pengalaman belajar berbasis eksplorasi 3 dimensi, menggabungkan seluruh komponen pembelajaran dalam satu media, mengusung konsep learning by exploration di mana siswa belajar mulai melalui interaksi, bukan hanya melihat slide per slide. Nah, selain itu memanfaatkan platform Canva sehingga guru dapat memperbarui isi secara mandiri tanpa biaya lisensi perangkat lunak yang khusus. Nah, mengadopsi prinsip gamifikasi untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar. Nah, itulah novelty atau kebaruan yang paling utama yang saya terapkan pada produk yang akan saya buat. Nah, teman-teman, Smartbook 3 dimensi merupakan media pembelajaran digital berbasis Canva yang mengintegrasikan navigasi 3 dimensi, eksplorasi, objek, materi, LKPD, evaluasi, kartu soal, video, dan kuis interaktif dalam satu ekosistem pembelajaran digital yang dimana itu sangat mudah diakses tanpa memerlukan kemampuan atau pemrograman. Jadi bagaimana, sangat tertarik bukan? Nah, kalau misalnya teman-teman ingin belajar dengan saya, kalian bisa sangat menghubungi saya, atau kalian bisa lihat dulu video emailnya, atau misalnya klik emailnya lalu kirimkan ke saya untuk bagaimana cara melihat atau mempelajarinya. Nah, nanti juga saya akan sertakan link produk yang telah saya buat untuk dipelajari bersama-sama. Oke, dadah, terima kasih.